Shalom sahabat Hope Channel. Aku Geraldo Faris Sitomorang dari Jemaat Kayu Putih. Aku Brian Tamunan dari Jemaat Jamrut. Aku Gabriel Anderson dari Jemaat Tanjung Priuk. Dan aku Beauty dari Jisdak. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di Cornerstone Connections. Program ini hadir untuk menuntun kamu ya kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connections menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyatamu. Di dalam Roma 1 ayat 17 berkata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Oke sahabat Cornerstone, saat ini kita akan masuk di segmen Sekilas Cahaya. Sekilas Cahaya kali ini diambil dari kutipan buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 128. Sekilas cahaya, perasaan takut akan Allah selalu tinggal dalam hati Luther. Yang menyanggupkannya, mempertahankan keteguhan, tujuannya, dan merendahkan diri di hadapan Allah. Ia mempunyai rasa ketergantungan kepada pertolongan ilahi. Dan ia tidak pernah lupa memulai setiap hari dengan doa, sementara hatinya terus memohon tuntunan dan dukungan. Sering ia berkata, berdoa dengan baik adalah setengah pelajaran yang lebih baik. Aku mau nanya nih, Apa tuh, Ger? Apa tuh, Ger? apa yang akan kamu lakukan supaya bisa iman kalian itu kuat? Kayaknya berdoa deh. Berdoa. Iya. Kalau Brian? Kalau gue sendiri sih buat memperkuat iman kita gitu ya. Kayak gitu bukan? Iya, memperkuat iman. Iya. Oh gitu Cara buat ya. belum jawab. Jawab. Gimana lagi? Ada tambahan-tambahan lain gitu? Kalau dia berdoa, membaca firman supaya lebih bertambah lagi. Berarti kalau menurut Brian tuh dengan membaca firman gitu ya? Iya. Oh gitu. Aku banyak banget pergumulan untuk bisa mempertahankan iman nih. Kenapa tuh? Sama kayak Martin Luther kan, Iya. seorang pemburu besar bergumul dengan iman mereka. Tidak peduli siapa kita, Allah memiliki kemampuan untuk mengubah kita menjadi raksasa rohani untuk menggenapi tujuan-tujuan besar. Nah, benar banget, Ger. Hari ini kita akan membahas tentang iman termasyur. So, jangan kemana-mana ya, sahabat Cornerstone, karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Kita sekarang masuk di segmen Apakah Kamu Tahu? Kalian tahu nggak, sahabat Cornerstone? Seorang tokoh reformasi Protestan, Martin Luther, ketika ia menikah, baik dia maupun pengantinnya, Catherine von Bora, tidak merasakan jatuh cinta. Iya, karena saat itu ya, Catherine masih baru pulih dari patah hati, Wah. dari broken heart. Wah. Karena pertunangan yang putus dengan pria yang benar-benar dia cintai. Dan Martin juga mengakui bahwa ia tidak merasa jatuh cinta atau terbakar asmara. Nah, tapi cinta mereka satu dengan yang lain semakin hari berkembang bersama dengan 20 tahun pernikahannya mereka loh. Lalu mereka secara berkesinambungan membawa banyak orang sakit dan sekarat ke rumah mereka. Dan sempat dikarantina lama setelah wabah pada tahun 1527 itu berakhir. Nah, pada tahun 1541, ada seorang wanita datang ke rumah mereka. Martin dan Catherine memberi makan dan tempat tinggal untuknya. Namun, wanita itu telah diketahui berbohong dan mencuri. Ya, bagaimanapun juga ya, Martin gak bisa tuh menolak orang yang membutuhkan pertolongan. Iya, benar. Nah, habis itu pada pukul 11 malam setelah semua tamu pergi, seorang reformator radikal Andreas Karlstadt mengetuk pintu. Lalu sebagian besar karena Luther dengan keras menentangnya, Karlstadt melarikan diri dari kota. Tapi sekarang, ketika Karlstadt melarikan diri dari perang petani dan membutuhkan tempat tinggal, Martin Luther membawanya masuk. Nah, teman-teman,
ada seorang penginjil dari Irlandia, ya, dia ke India pada abad ke-20. Dia berkata, merasa nyaman adalah alasan mengapa begitu banyak hidup yang dangkal. Karena nyaman tuh. Iya. Setuju. Banyak bicara, tetapi sedikit penurutan, sehingga sangat sedikit yang siap untuk menjadi seperti pohon pinus di puncak bukit sendirian, ditepa angin untuk Tuhan. Sekarang sahabat Cornerstone dan teman-teman di studio sudah tahu kan? So, sekarang aku mau tahu apakah pendapatmu. Karena kita masuk di segmen Games. Yeay. Oke, games kali ini aku akan kasih pertanyaan. Dan jawabannya dengan setuju atau tidak setuju. Sudah siapkah? Siap. Pasti. Oke, pertanyaan pertama. Tidak ada kebenaran yang mutlak. Jelasin kenapa. Tidak ada kebenaran yang mutlak. Setuju atau tidak setuju? Dan jelaskan. Tidak ada kebenaran yang Mutlak. Mutlak Mutlak berarti sama seutuhnya dengan gitu ya. Mungkin dari Gabriel, dari raut mukanya itu udah terjelaskan buat ingin Enggak. menjawab gitu. Silakan keluarkan aja Gabriel. Aduh, Gerald dulu mungkin sambil berpikir-pikir saya. Sama gue juga lagi. Oh. Apa ya? Brian kali. Iya. Setuju atau nggak setuju tentang tidak ada kebenaran yang mutlak? Gimana ya? Kalau menurut gue ya, setuju sih. Iya, setuju. Mungkin karena Tidak ada. ada. Iya, karena ada. Iya nggak sih? Mutlak kalau kali tidak, bener ya? Bingung. Tidak ada, berarti nggak ada sama sekali dong. Tidak ada kebenaran yang mutlak. Oh, Kebenaran nggak ada yang mutlak gitu. Ya berarti nggak setuju. Setuju lah. Tapi kalau tidak setuju, gimana dengan Alkitab? Iya, ayo. Alkitab kan kebenaran. Bingung juga ya. Tapi kan kebenaran itu kan, ya kita kan mutlak kan. Iya. Ya berarti kan tidak ada Kebenaran- kebenaran yang mutlak, berarti ya tidak setuju. Tidak setuju dong. Ya kan? Iya. Paham nggak maksudnya? Tidak ada. iya, paham banget, Ger. Iya. Tidak ada Udah kebenaran. baru ngerti tadi waktu Oh, dijelasin. iya bingung. Kan tidak ada kebenaran yang mutlak. Berarti kalau kita jawab Samanya nggak bener berarti dong ada gitu. dong. Iya. Kalau kita jawab setuju, berarti kita setuju dengan itu tidak ada yang kebenaran. Kalau nggak ada kebenaran yang mutlak, berarti bisa. Jadi sepakat nih jawabannya apa? Ya, Tidak setuju. Aku setuju. Karena Oh, gimana? Tidak ada kebenaran yang mutlak. Tidak ada kebenaran yang mutlak kan? Maksudnya Tidak berarti setuju. tidak Tidak Tunggu deh. setuju. Atau kayak gini. Aduh, gimana ya? Bahasanya gimana? Tidak ada kebenaran yang mutlak. Aplikasikan aja lah ke Alkitab. Oh ya, tidak setuju Tidak berarti. setuju. Oke. Pertanyaan kedua ya. Kita dapat masuk ke surga melalui kombinasi yang seimbang antara iman dan perbuatan. Nah, ini setuju. Setuju. Jelaskan. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Iya. Sia-sia. Ya, kalau kita memiliki iman tapi nggak ada kita perbuatan ya untuk apa? Betul. Ya kan? Jadi kalau kita dan juga kalau saya ada dikatakan dalam Alkitab kan ya. Tapi saya lupa ayatnya di mana, mungkin nanti kalau ada waktu saya akan tanya ke Pak Pendeta, tapi yang saya tahu iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Tapi aku ada tambah nih, kita juga jangan lupa bahwa kunci kita masuk ke surga itu juga saved by grace through faith. Jadi kasih Iya. karunia Allah. Iya. Itu juga tambahan. Salah kasih. Untuk yang ketiga, kekristenan alasan yang layak untuk mati. Oh. Setuju. Setuju atau tidak setuju? Setuju. 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 Coba Gabriel kenapa? Gabriel langsung semangat. Iya, semangat soalnya. Paling Kan, awal. kan emang ya maksudnya kalau kita belajar di Alkitab kan emang nggak apa ya, semua pengikut Kristus itu emang layak untuk mati kan. Ya jadi ya saya setuju gitu dengan alasan ini. Kalau yang keempat, Alkitab mengandung kesalahan. Tetapi itu tetaplah firman Tuhan. Setuju atau tidak setuju? Jelasin kenapa. Bukannya Gerald nih serius Iya, banget. serius banget nih, dia berpikir. aja dulu deh. Iya, kayak Dari dia dulu pertama. Kayak ada yang ini. Kalau untuk apa sih ya, lebih kalau untuk mengetahui kebenaran Alkitab kan saya juga masih perlu mempelajari banyak ya. Jadi harus terus menggali, terus bertanya gitu kan. Jadi kalau ya ditanya ini ya kita tetap pada firman Tuhan memang harus. Karena apapun itu firman Tuhan yang harus kita yakin dan percaya, itulah kita harus kita pegang gitu. Itu jadi setuju. Jadi yang ada juga yang saya masih bingung, Alkitab mengandung kesalahan. Jadi yang itu masih saya harus tanya-tanya lagi. Kalau menurut saya juga sih kalimat ini ada yang salahnya karena emang kita harus bertetap kepada firman Iya. Tuhan. Tapi Alkitab mengandung kesalahan. Wah, ini salah banget menurut gue, salah banget. Jadi
tidak setuju Tidak setuju. untuk kalimat pertama, yang kalimat kedua Duanya setuju. Atau Brian kayak ada. Iya, Brian. Udah dari tadi udah diambil. Udah diwakilkan. Udah diwakilkan kok. Oke, yang terakhir, kita sekarang ini adalah orang Kristen yang lebih baik daripada yang terdahulu. Wah, perbandingan nih. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Enggak, iya sih bener. Iya, setuju. Nggak Apalagi zaman sekarang kan Betul banget. makin apa ya, makin mudah kan, kayak tadi kan semakin nyaman, semakin lebih terbuai, terbuai, makin, betul. makin lengah gitu kan. Iya. Tapi kita harus berusaha menjadi yang lebih Iya, baik. betul. Oke, thanks semuanya sudah mau bermain sama-sama kita. Kita akan lanjutkan untuk membahas dan bertanya-tanya dengan Pak Pendeta Benny Tambunan. So, jangan kemana-mana ya, tetap di Cornerstone. Kembali lagi di Cornerstone Connections. bersama kita semua dan juga ada Pendeta Benny Tambunan. Shalom Pendeta, gimana Shalom. kabarnya? Baik-baik semuanya. Sehat-sehat semua kan ya? Ya, Sehat, puji Tuhan. Ini sudah sahabat ke-4 Sahabat bagi ke-4. kita ya. Iya, Pak Pendeta. Tadi kan kita udah diskusi. Terus saya punya pertanyaan nih. Apa yang kira-kira bisa kami lakukan ketika kami bertemu dengan orang yang belum percaya? Belum percaya kamu atau? Maksudnya belum percaya Injil atau kebenaran itu, Pendeta? Iya, pelajaran sekolah sahabat kita kan belajar mengenai iman untuk itu ya. Jadi bagaimana kalau kita ketemu dengan orang itu, bagaimana untuk kita bisa agar mereka percaya untuk itu. Kalian sendiri gimana? Udah pernah coba belum? Kan dari beauty. Kayaknya Kalau aku sih di sekolahku, walaupun sekolah Advent, masih banyak juga teman-teman yang tidak Advent. Nah, aku tuh selalu cari kesempatan untuk mengabarkan Injil itu pas waktu-waktu KPA. Jadi KPA itu di sekolah kita setiap hari Rabu. Di situlah aku cari kesempatan lah dalam kesempitan untuk menjelaskan apa yang ada di isi hati dan pikiran. Kalau saya sendiri pendeta, ya saya mengikuti ajaran yang dari kitab ya, terdapat dalam Amsal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran, nyatakan apa yang adil, tapi saksi dusta menyatakan tipu daya. bener juga tuh, Brian. Nah, sebenarnya Pak Pendeta, apa maksud judul pelajaran kita, yaitu Iman Termasyur? Iya, di pelajaran sekolah sahabat kita kan contoh yang diberikan itu lebih kepada Martin Luther contohnya ya. Itu sebabnya ada kutipan tadi yang sudah kalian baca tadi. Jadi dia kan hanya berdasarkan pada apa yang Alkitab katakan ya. Kemudian pada waktu dia baca bahwa orang dibenarkan oleh karena iman ya. Jadi bukan oleh karena ya kita harus menyembah ini, kita harus pergi ini, kita harus percaya ini dan sebagainya ya. Maka dia mulai bergerak untuk itu. Tapi pada waktu dia bergerak untuk maju itu kan ada tantangan-tantangan pasti ada. Ya, tantangan pasti ada, tapi dia tetap pada prinsipnya bahwa orang kalau datang kepada Tuhan itu berdasarkan imannya. Nah, kalau berdasarkan iman orang datang kepada Tuhan, maka bukti iman itu kan harus nyata. Harus nyata. Itulah kehidupan yang diberikan dalam pelajaran sekolah sahabat kita, bahwa iman termasyur itu bahwa kita menyatakan iman kita nyata dalam perbuatan kita, dan orang lain juga akan lihat iman yang kita miliki itu. Nah, teman-teman, aku ada pertanyaan nih. Kalian pernah nggak sih malu mengaku pengikut Yesus, malu menginjil? Kalau aku sih nggak pernah. Tapi aku pernah lah segan-segan mengabarkan Injil. Tapi kalau sekarang seandainya mengabarkan Injil tuh, aku tuh sebenarnya senang mengabarkan Injil. Tapi kalau seandainya harus sendirian mengabarkan Injil, jadi secara sendiri kepada seseorang, kayaknya ada segan-segan gitu. Kalau kalian gimana pengalamannya? Iya, bener juga sih kayak gitu. Kalau misalnya kayak penginjilan kayak pribadi gitu, kayak kita lebih segan. Tapi kalau misalnya kita kayak misalnya lagi rame-rame, terus tiba-tiba kita lagi ngapain, terus misalnya ya kita bisa masuk dari kegiatan kita itu, penginjilan. Kalau aku sih kayak gitu. Atau kalau Brian? Apa cuma gue berbeda doang kali ya? Gimana nih? Kalau gue sendiri, kalau lagi rame-rame ngebahas kayak sesuatu itu atau yang berbau dengan kitab, gue malah malu buat apa? Bukan malu sih, lebih ketakut kalau buat kasih tahu kebenaran. Cuman kalau buat persorangan ya gue berani untuk apa bertukar pikiran dengan seseorang. Kembalikan berarti ya? Iya. Jadi gimana tuh pendeta kalau ada seseorang yang malu mengabarkan Injil? Iya, aku tidak harus nih berhadapan, wah nih kata kita buka ayat Alkitab dan sebagainya, nggak harus begitu kan.
ya. Kita kan bisa pada waktu misalnya makan satu tempat, sebelum makan kan harus berdoa. Ada orang yang lihat, udah nggak ada orang, makan aja, ya. Kan nggak begitu juga. Dengan kita berdoa orang tahu, oh ini pengikut Kristus, ya. Kemudian pada waktu pilih makanan juga, misalnya kan, oh yang ini memang nggak boleh, yang ini boleh. Saya nggak boleh yang ini. Itu sudah satu ikannya. Tapi memang jauh lebih baik kalau bisa bertemu langsung, kemudian orang itu juga tertarik. Kita akan nyatakan siapa kita sebenarnya, apa yang kita yakini itu, apa yang kita imani itu, apa yang kita baca dari Alkitab itu, untuk memberikan kepada mereka bahwa ini loh sebenarnya kebenaran itu, ini yang saya miliki selama ini, ya. Dengan begitu itu akan berjalan dengan baik. Tapi tentunya tidak tiba-tiba, nggak ada yang tiba-tiba. Semuanya kita perlu melatih, kita perlu membiasakan diri kita, ya, untuk melakukannya dalam hal kecil. Tadi berdoa, waktu tempat umum sekalipun kita berani berdoa, ya. Hari Sabat kita gereja, Alkitab nggak dibungkus-bungkus atau ditaruh di mana, ya jalan-jalan aja, ya, bawa Alkitab, ya, bawa sekolah Sabat kita dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu akan memperlihatkan sebenarnya tanpa kita sadari kita juga memberitakan iman kita. Nah, pendeta, aku punya pertanyaan nih, pendeta. Kan kalau kita melihat ceritanya ini tuh cerita tentang dimana orang Yahudi yang masih erat dengan hukum Taurat, ya, pendeta. Nah, sedangkan pada zaman itu ajaran Yesus tuh malah bertabrakan dengan apa yang mereka percayai. Nah, yang saya mau tanyakan itu, pendeta, apa sih, pendeta, hubungan dari antara memelihara hukum dan diselamatkan? Iya, pelajaran sekolah Sabat kita kan memberikan kepada kita bahwa dalam bacaan ke dalam cerita itu, ya, baik Yohanes dan juga buku Roma, memberikan kepada kita bahwa kita ini memberitakan, oke, tapi bukan berarti bahwa hukum itu jangan berarti beda dengan hukum Tuhan dengan hukum manusia, ya. Maksudnya hukum manusia, hukum-hukum yang misalnya begini, oke, kamu peraturan kerja atau peraturan sekolah hari Sabtu harus masuk ke sekolah, ya. Kalau enggak, padahal hukum Tuhan bilang kita harus menguduskan, menyucikan, berhenti pada hari Sabat. Iya, benar. Ya. Jadi itu kan hukumnya. Atau memang jadi, wah kalau hari Sabat nggak boleh nih kita nolong orang lain, nggak boleh kita lakukan. Itu juga tidak begitu juga. Jadi jangan kita tabrakan hukum itu mana yang boleh menurut saya, mana yang nggak boleh menurut Alkitab. Tidak demikian. Kita juga diselamatkan oleh Tuhan itu kan berdasarkan kasih karunia. Tetapi jangan lupa, bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, bukti kita dapatkan kasih karunia adalah menurut pada hukum. Jadi dengan menurut hukum, kita dilihat orang bahwa memang kasih karunia Tuhan ada dalam kita, ya, dan keselamatan diberikan pada kita. Walaupun itu bukan satu kebanggaan, ya. Buku Roma katakan, aku tidak bermegah oleh karena hal ini. Ya, ada orang, iya saya menurut hukum, wah bangga dia, ya bangga aja, udah sombong, udah melawan hukum gitu, ya, tanpa dia sadari untuk itu. Nah, soalnya kan pendeta banyak yang berpikiran, atau mungkin aku dulu berpikiran kalau kita memelihara hukum Tuhan sendiri, ya pasti kita akan diselamatkan. Berarti bukan seperti pendeta? Iya. Itu kan hasil sebenarnya, ya. Kita mencintai Tuhan, ya, maka hasilnya adalah kita menurut hukum. Kita mencintai orang tua kita, maka hasilnya adalah bahwa apapun yang orang tua kita suruh kita menurutinya. Kan itu sebagai hasilnya. Itu jadi tidak mungkin katakan bahwa saya mengasihi orang tua saya tapi nggak ngelawan terus, suka-sukanya terus di rumah dan lain sebagainya. Itu juga tidak demikian. Sedangkan keselamatan itu kan memang murni kasih karunia Tuhan, tapi kasih karunia Tuhan itu akan kelihatan dengan penurutan pada hukum. Mungkin teman-teman ada lagi mau nanya. Iya, pendeta, gimana caranya kita bisa memperkuat iman kita, pendeta? Iya, dalam pelajaran sekolah Sabat kita diberikan beberapa kutipan perbandingan, ya, selain ayat-ayat pokok. Di bagian akhir itu, ya, hari Jumat pada sekolah Sabat kita, ya. Jadi iman itu bukan hanya wah ini harus begini, harus begitu, mesti begini, wah ini mesti maka iman saya tumbuh. Enggak juga sih, ya.
Kan bangsa Israel atau orang-orang Yahudi pada waktu zaman Yesus juga kan merasa bahwa dengan mereka melakukan seketat-ketatnya hukum itu maka mereka akan selamat datang. Yesus kan bilang siapa yang bukan begitu, gitu. Bukan begitu. Manusia juga perlu diselamatkan. Jangan kita katakan bahwa kita menurut kepada Tuhan tapi kepada manusia kita membencinya atau kita melalaikannya dan lain sebagainya. Masih ada pertanyaan lain? Kayaknya sudah cukup. Mungkin kalau kalian sendiri cara memperkuat iman kalian tuh kayak gimana? Cara memperkuat iman. Kalau menurut saya sih, kan hidup kita sebagai orang Advent itu kan berdasarkan dengan iman. Jadi cara saya memperkuat iman saya itu ya melalui membaca firman Tuhan, karena itulah cahaya penuntun. Dan berdoa juga mungkin. Ya, berdoa. Coba bikin nilai. Nilai. Waduh. Hari tiap hari gitu ya. 1 sampai sebelum tidur, 1 hari ini kamu punya iman kira-kira berapa nilainya ya? Waduh. Wah, Coba dilihat begitu. Coba kalian coba buat hal begitu, kira-kira nanti akan kelihatan memang saya ini lebih percaya pada Tuhan. Kemarin kok saya berjalan kayaknya nggak percaya Tuhan, saya ini melakukan sendiri gitu ya. Kalau kita mulai itu kita akan melihat nanti hasil dengan baik. cara yang bagus ya. Iya, perlu kita coba juga nanti mungkin. Iya. Oke lah kalau gitu guys. Nggak terasa diskusi kita sudah mau berakhir nih. Pendeta Benny bisa kasih 1 dan 2 kalimat kesimpulan supaya sahabat-sahabat Cornerstone bisa selalu mengingatnya dan kita juga bisa dikuatkan imannya. Sekalian berdoakan kami pendeta. Iya, kepada semua rekan-rekan orang muda dimanapun pada saat ini berada, pelajaran sekolah sahabat kita keempat mengenai iman termasyhur yang dimaksudkan adalah bagaimana kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, mempelajari firman Tuhan, tadi sudah kediskusikan juga berdoa dengan banyak pada Tuhan, menolong sesama, kasih tahu kepada orang lain apa yang kita percayai dengan baik, maka kita dengan sendirinya kita akan bertumbuh juga dengan baik. Dengan baiknya kita bertumbuh akan mendapatkan hasil yang baik bagi kehidupan kita. Tapi sekali lagi, jangan bermegah, jangan jadi sombong, karena rasa wah si ini orang ini sudah begini dan lain sebagainya. Tidak. Biar itu semuanya untuk pujian nama Tuhan, biar nama Tuhan yang dimuliakan untuk hal-hal tersebut. Oke, kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih karena waktu yang indah yang Tuhan berikan. Kami terima kasih atas firman Tuhan untuk pelajaran pada saat ini. Tuhan boleh menambahkan iman, kesetiaan kami kepada Tuhan. Dan kami berdoa bagi semua orang-orang muda dimanapun mereka berada. Tuhan bersama-sama dengan mereka, lindungi, jagai, bahkan Tuhan bentengi. Demikian juga mereka yang dalam kesusahan, Tuhan berikan jalan keluar pada waktu mereka berseru kepada Tuhan. Demikian juga yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, karena kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Oke, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama dengan sahabat-sahabat di studio dan Pendeta Benny Tambunan. Terima kasih ya. Semangat terus dalam mempelajari Alkitab dan menguatkan iman kita. Terima kasih kepada sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connections. Sampai jumpa. Shalom.